Belum tapi udah. Udah. BTW aku tadi sudah Direkodnya harus ya. Sudah yang Gus kami sudah. Jawabannya gampang. Sudah ya, paham ya? Oke, thank you, makasih. Lanjut. Lagi aku jawabnya. Oke, bos. Oke, silakan yang ingin bertanya. Dani, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengeran nggak? Yo, Dani, kedengeran. Dengar. Jelas. Dan Lampung hujan enggak? Saya Ahmad Ramdhani dari kelompok 2. Nyet, jawab Nyet, kau Nyet. Saya ingin bertanya kepada kelompok kelas Palembang. Palembang, itu Layo. Layo, bae. Lanjut. Apa solusi yang tepat untuk pencegahan stunting di Indonesia menurut kelompok kalian? Wow. Stunting. Bagaimana Saudara Petrus, sudah dicatat pertanyaan dari saudara itu? Sekali lagi Dan, ulang. Apa solusi yang tepat untuk pencegahan stunting di Indonesia menurut kelompok kalian? Oke, terima kasih Dan. Izin bertanya, Kevin. Ya, Kevin. Silakan Kevin. Anel, nanya Anel. Oke, terima kasih. Di sini saya akan pada kelompok kelas Palembang. Pertanyaannya, apa saja penyebab terjadinya stunting di Indonesia? Kamu dengan Dan. Aku tadi pencegahan. Oh, iya. Dan itu Beda. sama pencegahan. Beda. Sok tahu Bayuri nih. Nggak jelas sinyal tadi itu. Ya, Saudara Kevin bisa lanjut. Bagaimana pencegahan penyebab? Next. Oke, selanjutnya yang ingin bertanya, Anel, silakan. Anel. Ayo Anel. Nah, apa tadi soalnya? Dulu. Nah, lupa. Nah, agak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Anelia Pranesta. Saya akan bertanya ke kelas Laya. Pertanyaan Ya, saya kan, silakan. aku tuh kan ada Ayu yang apa namanya, dia tuh lagi hamil. Nah, terus dia tuh makan itu tidak galak makan. Jadi kan berpengaruh tuh sama gizi anak yang di dalam kandungannya. Nah, dampak yang bakal terjadi sama anak itu tuh agak apa? Terus cak mana solusi nak ngatasinya? Kurang bulan. Ngerti tidak? Kurang bulan, dia tuh udah galak makan, bukan kurang bulan. Itu tuh Ya, lanjut. bawaan orang hamil itu memang kayak gitu, Nel. Pernah hamil ya? Dani pernah hamil? Ada yang mau makan terus, ada yang nggak mau makan. Dosinya Jadi intinya pertanyaan Anel tuh Dani, kan aku dampak. bertanya. Yo, enggak apa-apa. Paham. Yo, bagus tuh pertanyaan Anel. Bagus itu. Bagus. Ajak aku jawab. Mantap. Oke, ya tempat kita PW. Sudah dicatat belum? Yang Anel. Udah. Dampak ibu Oke, hamil lanjut. terhadap bayi kan? Solusinya juga. Yo. Karena orang tuanya nggak mau makan tadi tuh. Oke, lanjut. Yang ingin bertanya selanjutnya dipersilakan. Itu masalah hamil cewek. Dani, cak tahu deh, Wek. Ayo. Silakan yang ingin bertanya. Satu lagi di kelas Indralaya. Oke, baik izin bertanya. Silakan Almaragi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Al-Meraji. Saya akan mengajukan pertanyaan pada kelas Indralaya, kelompok Bayu. Kembali lagi kepada topik pembicaraan kelompok kalian, yaitu penanggulangan gizi di Indonesia. Nah, pertanyaan saya cukup simpel. Kita kembali lagi kepada hakikat kita kan, pendidikan jasmani dan kesehatan. Bagaimana pengaplikasian ilmu gizi terhadap hakikat pendidikan jasmani dan kesehatan kita nanti? Bagaimana? Tolong ulangi. Baik, catat, baik. Bagaimana pengaplikasian dalam kegiatan hakikat kita, yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan, kan ada kesehatan kan. Biasanya kita kan hobi mengajar saja kan. Nah, jadi hakikat pengaplikasian ilmu gizi olahraga, khususnya penanggulangan penyakit. Bayu, sudah dicatat belum, Bay? Bayu. Catat dulu yang lain, bagian lain. Aku lagi nyari jawaban Anel. Dafa. Ulangi. Chat B ya, Al ya. Yo, chat B. Oke, chat. Sinyalnya agak tidak stabil nih. Coba lah, siapa yang ada tuh baca ngubah-ngubah namun nih. Aku sayang. Oke. Agak Al catat ya, Al ya. Sayang. Ketik B maksudnya, Al. Baik, sambil menunggu jawaban dari kelas Indralaya dan Palembang, mungkin yang lain bisa menunggu sebentar ya. Moderator, izin menjawab. Suling. Silakan, Febi Bayuri. Izin Yonat, sudah Al ketik yo, bisa dilihat di partisipan yo. Oke, Al, makasih Al. Nat, ucapi selamat datang Nat kepada Ibu Nat. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu telat ya. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Ini maaf Bu, sebelumnya ini sudah dimulai Bu presentasinya Bu. Ya, silakan. Ya Bu. Ini disimpulkan aja yang Ibu terlambat ini, nanti kita mulai lagi ya. Silakan, Ibu tunggu. Moderator izin menjawab. Oke, silakan Bayu. Baik, perkenalkan nama saya Febi Bayuri. Saya kelompok 6 Indralaya. Ya, ingin saya menjawab pertanyaan dari saudari Anelia Pranesta. Yang pertanyaannya, apa dampak ibu hamil yang kurang makan terhadap calon bayinya? Dan juga bagaimana solusinya? Jadi, dampak ibu hamil yang kurang makan itu terhadap bayi itu adalah bayinya menjadi kurang gizi. Berat badan bayi tidak sesuai dengan usia kehamilan. Dan juga pertumbuhan bayi itu menjadi tidak maksimal. Dan bagaimana solusinya? Yaitu dengan perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga konsultasi terhadap
dokter memberi obat-obatan yang disarankan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman. Mungkin itu saja dampak dan solusi dari saya. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Bayu yang telah menjawab pertanyaan dari Anelia. Dikembalikan ke Anelia, bagaimana untuk jawaban Feby Bayuri? Feby Bayuri, terima kasih atas tambah kasih. Ya, jelas ya, Nen? Itu mute ke dulu, suara siapa? Berry, tolong mute ke dulu, Berry. Iya, iya. Mute. Tes. Nah, tanya yang lain, Anda nambahin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dani. Bentar. Siapa? Tunggu ya. Untuk Moderator yang Andelali. Oke. Untuk yang Anelia mungkin jika ada tambahan dari teman-teman dipersilakan. Jika tidak, dilanjutkan ke kelas Palembang yang ingin menjawab, dipersilakan. Silakan Heri. Rita keluar. Cepet, Er. Mati. Ya, mungkin Saudara Heri sinyalnya kurang bersahabat. Oke, lanjut ya. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Saudara Gustomi. Izin, Bapak. Silakan. Tolong di ACC yang mau masuk host. Baik. Sebelumnya, Saudara Gustomi apakah dengar? Baik, di sini saya mendengar Saudara Feby Bayuri. Silakan menjawab. Baik. Sebelumnya, pertanyaan dari Saudara Gustomi tadi, bagaimana pencegahan masalah gizi menggunakan obat-obatan herbal? Apakah itu efektif ataukah tidak ya? Jadi, sebelumnya, semua pengobatan itu maupun herbal ataupun dari tenaga kesehatan sesungguhnya itu sama-sama efektif. Tapi di sini Saudara Gustomi lebih menitik beratkan terhadap bagaimana pencegahan masalah gizi menggunakan obatan herbal ya. Menurut saya itu efektif karena bahan-bahan herbal itu bisa menambah gizi seperti contohnya itu adalah temulawak. Itu manfaatnya bisa menambah nafsu makan. Dan juga seperti contoh lain itu adalah jamu buyung upi. Itu bisa juga menambah nafsu makan dan juga minyak ikan ya. Itu bisa manfaatnya itu bisa menambah kecerdasan otak dan juga mungkin itu saja. Mungkin Ibu Tati bisa menambahkan jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Bayuri. Yang ingin menambahkan dipersilakan. Oke, sedikit menambahkan. Silakan Al. Baik, pertanyaan Gustom tadi mengenai obat-obat herbal atau seperti yang dikatakan teman kita tadi Bayu, seperti temulawak. Saya sepakat apa yang dikatakan Feby Bayuri. Karena kenapa? Karena obat-obatan secara herbal alami itu belum ada kandungan kimianya. Jadi dapat dikatakan bahwa itu masih alami
dari langsung dari alamnya. Jadi kalau dimasukkan dalam tubuh atau digunakan untuk pengobatan untuk tubuh kita yang sedang sakit maupun pegal itu sangat cocok. Apalagi kan sebelum ada obat-obat yang terkandung kimia dan atau kandung lain, biasanya nenek-nenek kita biasanya menggunakan obat-obat herbal seperti jamu, upi yang dikatakan Bayu tadi. Ya, Mungkin Buyung, itu oke. saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Eh, terima kasih. Terima kasih Saudara Almaragi yang sudah menambahkan jawaban dari Gus Tommy. Kembali ke Gus Tommy, bagaimana? Gus Tommy? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Feby Bayuri dan juga Almaragi. Nanti dapat saya mengerti fungsinya tadi dan juga implementasi yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin nanti ada tambahan lagi dari dosen kita dan juga terima kasih. Oke. Selanjutnya Untuk ke kelas kawan-kawan yang Napo, lain, baik. itu pertanyaan dari Al, saling bantu lah. Karena itu terlalu ini juga. Itu terlalu ini, oi. Ngeri juga masing-masing kan. Oke, izin. Silakan. Ya, izin menjawab yang Dani tadi ya. Silakan. Iya, silakan. Ya. Koyong ya. Pertanyaan Koyong. tadi, Saudara Dani apakah muncul? Apakah ada? Hadir. Oh, dia. Di Lampung. Oke. Pertanyaan tadi kan solusi apa saja untuk pencegahan stunting di Indonesia? Yaitu ada 7. 1, kesehatan ibu yang baik. Yang kedua, memenuhi asupan gizi ibu hamil. Yang ketiga, pentingnya ASI eksklusif untuk pencegahan stunting. Yang keempat, memberikan makanan pendamping air susu ibu. Yang kelima, rajin ke posyandu. Yang keenam, menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan. Yang ketujuh, jaga kebersihan makanan. Baiklah, itu jawaban dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyangka, boleh dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin menambahkan. Sebelumnya dikembalikan dulu ke Ramdhani. Apakah sudah jelas dengan jawaban dari Heri? Ya, saya sudah jelas. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Oke, Dhani. terima kasih Dani. Baik, yang ingin menjawab pertanyaan dari penanya, dipersilakan. Mungkin kelas Palembang. Izin moderator. Iya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Tasya. Halo Tasya. Iya. Jelaskan pertanyaannya tadi, jelaskan dampak apa saja yang ada di stunting pada anak. Ini ada 2, dampak stunting pada anak jangka pendek dan dampak stunting pada anak jangka panjang. Yang pertama ini meningkatkan potensi sakit dan kematian pada anak. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal anak menjadi terhambat dan tidak optimal. Meningkatkan biaya kesehatan. Terus yang kedua, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Lebih pendek ketimbang orang-orang seusianya. Meningkatkan
resiko obesitas dan tidak menular atau PTM seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Kesehatan produksi yang menurun, kapasitas belajar dan performa yang tidak optimal saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal saat dewasa. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman yang ingin menambahkan? Silakan pada teman-teman yang ingin menambahkan. Izin menambahkan sedikit. Ya, silakan Thomas. Nah, dari yang disebutkan Petrus tadi, dampak stunting pada anak jangka panjang itu akan menyebabkan atau mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang nantinya bisa meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar angka ketimpangan ekonomi. Sekian dari moderator. Oke, terima kasih Thomas atas tambahan jawabannya. Bagaimana Saudari Tasya? Jadi setiap tingkatan pertumbuhan pada anak tuh gizinya berbeda-beda gitu agar efek stuntingnya tidak terus-menerus jadi jangka panjang gitu. Terima Izin kasih. menambahkan? Udah. Ya, silakan. Gini, mungkin itu dari setiap individu anak yang terkena. Ketika itu kondisinya kronis ataupun baru terkena, itu kan pasti beda saat penanganannya atau pengobatannya. Jadi mungkin itu saja, soalnya setiap ketika terkena itu pasti beda-beda, baik itu dia baru terkena ataupun sudah lama mengalaminya. Terima kasih. Oke, Guswami, terima kasih atas tambahan jawabannya. Bagaimana Tasya? Udah, saya rasa udah cukup. Oke, terima kasih. Untuk kelas Palembang, tinggal berapa lagi Thomas yang belum dijawab? Satu lagi pertanyaan. Kelas Indralaya juga satu kan? Kelas Palembang sudah bisa menjawab sekarang? Persilakan. Bisa. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya kelompok Palembang ingin menjawab kembali pertanyaan dari Saudara Kevin. Apakah Saudara Kevin mendengar? Halo? Ya, silakan. Saudara Heri. Oke. Pertanyaan tadi apa saja penyebab yang terjadinya stunting? Dengan pertanyaannya? Ya, benar. Ya. Yaitu satu, kurangnya edukasi soal asupan gizi saat hamil. Yang kedua, kurangnya gizi saat bayi lahir hingga usia 2 tahun. Yang ketiga, kondisi kesehatan ibu yang buruk. Yang keempat, sanitasi dan kebersihan lingkungan yang buruk. Yang kelima, akses air bersih. Dan yang keenam, infeksi penyakit. Baiklah, itu saja sih jawaban dari menurut kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilakan. Silakan yang ingin menambahkan.
Jika tidak ada, dikembalikan ke Saudara Kevin. Apakah sudah jelas dengan jawaban dari Saudara Heri? Terima kasih Saudara Heri, jawabannya tadi jelas. Baik, bisa saya terima. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Heri. Oke, Kevin, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk kelas Indralaya yang ingin menjawab dipersilakan. Tinggal satu pertanyaan lagi. Izin menjawab, moderator. Silakan Rizky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudara Almaragi. Pertanyaannya, bagaimana pengaplikasian ilmu gizi olahraga terhadap hakikat kita, yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan. Baik, ini menurut pendapat saya, jadi hubungan ilmu gizi dan pendidikan jasmani atau olahraga, yaitu mungkin kebentuk untuk atlet mungkin. Jadi makanan atlet harus mengandung zat gizi yang sesuai dengan yang dibutuhkan aktivitasnya sehari-hari. Mungkin protein, karbohidrat, lemak, dan vitaminnya mungkin harus disesuaikan untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari untuk berolahraga. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin Saudara Feby Bayuri ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, mungkin ada tambahan sedikit ya dari saya untuk teman-teman yang lain nantinya mengenai bagaimana pengaplikasian ilmu gizi terhadap hakikat kita, yaitu pendidikan jasmani dan kesehatan terhadap khususnya penanganan ataupun penyembuhan penyakit ilmu gizi. Sebelumnya kita ketahui dulu ya, penyakit ilmu gizi itu apa? Ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi. Seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi atau darah tinggi, kolesterol tinggi, ginjal dan hati. Nah, mungkin saya akan mengambil satu contoh penyakit ilmu gizi, yaitu adalah tekanan darah tinggi. Nah, bagaimana penanganan atau penyembuhan terhadap penyakit yang disebabkan oleh kurangnya gizi ini, yaitu tekanan darah tinggi? Hal yang menyebabkan seseorang mengidap penyakit tekanan darah tinggi itu karena dia terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat asin, seperti sering makan ikan asin, makan garam, ataupun terlalu banyak mengkonsumsi zat iodium atau iodium ya, kalau garam tuh iodium. Nah, jadi inti dari pertanyaan Almaragi itu adalah pengaplikasian ilmu gizi terhadap penjas ya. Jadi untuk penanggulangan tekanan darah tinggi ini terhadap penjas itu ya kembali ke awal, kita harus bagaimana seharusnya itu harus mengubah pola hidup kita menjadi pola hidup sehat dengan prinsip tadi, pendidikan jasmani dan kesehatan. Karena apabila kita mengikuti pola hidup yang sehat, otomatis kita tidak terlalu sering mengkonsumsi zat iodium atau asin-asinan, ataupun kita sering berolahraga, jogging, lari pagi, ataupun yang lain-lain, itu bisa mencegah kita terhadap dominannya terkena penyakit ilmu gizi atau penyakit kurang gizi. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Ibu dosen, Ibu Artati. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Saudara Rizky Saman dan juga Feby Bayuri.
Bagaimana Saudara Almaragi? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat tertarik apa yang dikatakan Bayu tadi, bahwa jangan terlalu mengkonsumsi garam ya. Betul dikatakan ada garam itu ada mengandung yodium dan ada non yodium. Tetapi yang saya ketahui, kita kan Indonesia kan biasanya kalau tidak nikmat tuh tidak ada makanan asin-asinan. Kenapa saya mengatakan itu? Berarti Indonesia ini kan tidak terlepas dari rasa asin dari kecil maupun dia sudah hingga dewasa. Nah, dari yang dikatakan Rizky tadi juga betul, terkhusus atlet pemenuhan gizi terhadap atlet itu harus dipenuhi. Mungkin sudah cukup jawabannya. Terima kasih. Kembali ke Oke, terima kasih Al. Bu, ibunya ada enggak ya? Ada. Ibu ini Bu. keluar masuk terus ini, Mak Mano nih ceritanya ini. Sinyal. Sinyal kayaknya, Bu. Iya. Iya, Bu, kayaknya sinyal. Nah, ini penjelasan. Ya. Ya, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Iya, Bu, sudah, Bu. Coba Ibu udah terdengar. Simpulannya apa coba? Tolong baca lagi sekali lagi. Tolong ya. Nah, baca kesimpulannya. Bacain, Nat. Kegiatan hari ini ya penanggulangan masalah gizi di Indonesia ya. Nah, saya tadi yang diangkat adalah tentang stunting ya. Stunting ya. Iya, Bu, betul, Bu, stunting. Nah, masalah stunting. Oke. Ya. Ya. Ini mengirimkan itu. Jadi yang diangkat di sini adalah masalah stunting. Yang maju kelompoknya kelompok siapa ini? Kelompoknya Nadia ya. Nah. Nadia, Feby, Rizky, Dava, M. Pajeri, dan Berry ya. Ini kelas apa ini? Indralaya, Bu. Kelas Indralaya. Indralaya. Yang kelas Palembang ya? Ini satu ini ya? Hanya satu ini? Thomas, Harry, sama Petrus, Bu. Kelas Palembang. Apa itu? Yang Palembang. Apa masalah apa? Sama-sama ini. Jadi iya, Bu. yang dibahas kekurangan energi atau KKP. GAKI ya, gangguan akibat kekurangan yodium, anemia gizi ya, kemudian obesitas. Ya. Oke. Gangguan ya, gangguan dari kekurangan gizi yang dimaksud dari makalah ini ada 4 hal ya. Kemudian kekurangan KIP ini, kekurangan energi protein itu biasanya kalau menyerang ibu hamil terjadi stunting ya. Kalau menyerang bayi sesudah dia dilahirkan, maka dia akan anemia gizi karena kekurangan gizi itu tidak bisa membentuk anak itu menjadi tumbuh kembang baik ya. Itu. Kemudian kalau menyerang orang dewasa, maka penyakit-penyakit yang akan menderita itu salah satu diantaranya adalah kekebalan imunitas tubuh. Ya, jadi orang tersebut mudah terserang semua penyakit yang ada pada lingkungannya. Misalnya, ya, karena saya itu yang kekurangan gizi, ya, maka misalnya Febri pada saat itu flu, ya, maka saya kemungkinan karena daya tahan fisik saya itu melemah atau menurun, maka penyakit yang ada pada Feby itu misalnya flu, ya saya akan terkena karena daya tahan saya kan lemah, tidak bisa menangani penyakit yang ada di sekitar saya. Demikian juga dengan COVID-19 ini,
sebenarnya COVID-19 ini ya tidak seheboh seperti yang kita dengar. Kalau